Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat banyak adalah sholat tahajud. Sholat yang kita kerjakan di malam hari, wabil khusus setelah kita tidur di malam hari. Maka sholat inilah yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam fatahajjat bihi, maka bertahajudlah di dalam malam tersebut atau di waktu tersebut, nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu, sebagai ibadah tambahan bagimu. Apa faedahnya? Apa keuntungannya? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu di tempat atau di derajat yang mulia. Maka ayat ini menyampaikan yang pertama tentang perintah untuk melakukan sholat tahajud. Dan tentu yang diperintahkan dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian perintah ini juga berlaku untuk umatnya, untuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang melakukan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan posisi di tempat yang mulia. Allah akan angkat derajatnya sehingga sampai pada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita jumpai di dalam ayat yang lain bahwasanya sholat tahajud bisa menjadikan orang-orang yang mengamalkannya termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang banyak berbuat baik dan orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang sangat berhak untuk mendapatkan rahman-Nya atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi salah satu kemuliaan orang yang melakukannya, bahwa kelak kemudian amalan inilah yang menyebabkan dia berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di dalamnya ada mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka akan mengambil semua apa yang telah Allah berikan kepada mereka di dalam surga tadi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena itu semuanya mereka dapati sebab mereka dahulu adalah orang-orang yang berbuat baik. Apa amalan mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dahulu mereka adalah orang-orang yang sangat sedikit tidurnya. Maknanya di malam harinya dia gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat tahajud. Wabil asharihum yastaghfirun, dan ketika mendekati waktu ashar, mendekati waktu datangnya salat subuh, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua amalan inilah yang menyebabkan orang yang mengamalkannya mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, dapat mendapatkan semua kemuliaan dan kebaikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu yang pertama adalah bangun di waktu malam, melakukan sholat tahajud, dan ketika datang menjelang waktu subuh banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang keutamaan orang yang gemar melakukan sholat tahajud adalah kemuliaan dan pujian yang Allah berikan kepada mereka
dan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka di dalam atau sebagai hamba-hambanya yang banyak berbuat baik. Dan ini kita bisa jumpai dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, di antara cirinya adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan kondisi tawadhu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan mereka ketika berdebat dengan orang-orang yang jahil, mereka hanya mengatakan kata-kata yang baik. Dan disinilah inti dari keutamaan qiyamul lail tadi. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan ciri hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah orang-orang yang ketika malam harinya mereka banyak melakukan sujud dan melakukan qiyam, melakukan sholat di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain tentang orang-orang yang melakukan sholat tahajud di dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam hadis Nabi SAW, kita juga bisa menjumpai akan keutamaan yang sangat besar, akan pahala yang akan didapatkan bagi orang yang melakukan qiyamul lail. Misalnya dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Salam, beliau mengatakan ketika Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah, maka kemudian orang atau para sahabat waktu itu kemudian mengurumuni Nabi SAW. Kemudian di antara yang datang pada waktu itu adalah sahabat Abdullah bin Salam ini. Maka ketika beliau banyak bermuamalah dengan Nabi SAW, maka beliau menyampaikan, saya tidak mendapati sesuatu tanda-tanda kebohongan yang ada di wajah Nabi SAW. Dan beliau juga menyampaikan perkataan pertama yang beliau dengar dari Nabi SAW ketika di kota Madinah adalah ucapan dan sabda Nabi SAW, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah di malam hari pada saat manusia banyak tertidur. Apa fadilahnya? Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka inilah ucapan yang Nabi SAW sampaikan ketika beliau baru sampai di kota Madinah, yaitu menyebarkan salam, memberikan makan, menyambung silaturahim, dan melakukan sholat di malam hari. Apa keutamaannya? Mereka akan masuk surga dengan selamat. Dan ini menjadi satu keutamaan besar. Orang yang kemudian terbiasa melakukan qiyamul lail, dia akan masuk surga dengan selamat. Kemudian disampaikan dalam riwayat hadis yang lain, qala Salman Al-Farisi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian menjaga qiyamul lail, hendaklah kalian menjaga salat malam, tahajud, karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Karena itu bisa menjadi sarana yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lisayyi'at, bisa menghapus dosa-dosa. Wa minhatun anil ismi, juga menghilangkan, menghapus semua kesalahan dan dosa. Demikian pula wa mutaridatun lidda'i anil jasad, qiyamul lail, salat malam, itu juga bisa menjadi penyebab kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakit untuk badan kita, untuk kesehatan kita. Maka inilah fadilah yang kita dapati
ketika kemudian kita melakukan sholat qiyamul lail dan membiasakan untuk melakukan sholat qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, bisa menyebabkan kita dihapuskan semua kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Dan sungguh banyak keutamaan yang lain akan qiyamul lail yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diringankan langkah-langkah ibadah kita, termasuk adalah bangun malam, dan mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang mendapatkan ridhonya. Wallahu a'lam bishawab.